Pembacaan tata tertib persidangan. 1. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. 2. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Sebelum sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. 4. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 5. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. 6. Pembaca tata tertib persidangan selesai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, harap nonaktifkan bentuk alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hakim anggota 1 siap? Siap. Hakim anggota 2 siap? Siap. Panitera dan rohaniawan siap? Siap yang mulia. Penuntut umum dan penasihat hukum sudah siap? Siap yang mulia. Siap yang mulia. Sidang Pengadilan Negeri Semean yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 20/B/2022/PN/Semean atas nama terdakwa Siti Nabila pada hari ini tanggal 17 Desember 2022, dan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk menghadirkan terdakwa ke dalam persidangan? Kami sudah siap, Yang Mulia. Kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Bapak sudah siap, majelis? Baik, terima kasih. Selamat pagi, saudari terdakwa. Pagi. Hari ini akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan. Apakah saudari sudah siap? Siap yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Sehat yang mulia. Baik. Saudari terdakwa, hari ini akan dimulai pemeriksaan terhadap perkara pidana saudari. Akan tetapi sebelumnya, majelis hakim ingin mengetahui identitas terlebih dahulu. Nama Siti Nabila, tempat tanggal lahir Ciamis 30 Oktober 2001, umur 21 tahun. Saudari terdakwa, saudari oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Apakah saat ini saudari didampingi oleh penasihat hukum saudari? Iya yang mulia. Saudari penasihat hukum, apakah saudari sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa. Baik, Yang Mulia. Kepada saudari penasihat hukum, silakan untuk duduk kembali. Baik. Saudari terdakwa, guna memperlancar jalannya persidangan, majelis hakim memerintahkan saudari untuk memberikan keterangan dengan jelas dan lengkap, serta tidak berbelit-belit. Apakah saudari bersedia? Bersedia, Yang Mulia.
Saudari penuntut umum, apakah saudari sudah siap dengan surat dakwaan saudari? Siap yang mulia. Silahkan dibacakan. Baik yang mulia. Surat dakwaan. Identitas terdakwa: nama Siti Nabila, tempat lahir Ciamis 30 Oktober 2001, umur 21 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan apoteker, pendidikan D3. Penahanan rumah tahanan negara atau rutan oleh penyidik sejak 2 September sampai dengan 11 September 2022. Perpanjangan oleh Kejari Ciamis 12 September sampai dengan 10 Oktober 2022. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semeya 11 Oktober sampai dengan 10 November 2022. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semeya 11 November sampai dengan 16 Desember 2022. Dakwaan bahwa dia terdakwa Siti Nabila binti Edi Suhaidi pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di restoran Medes Alun-Alun Ciamis atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semeya dengan sengaja telah melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap seseorang yang bernama Fajar Bila Fajira, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai apoteker. Alamat terakhir di Cidewa, Kecamatan Cijengjing. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena didorong oleh rasa dendam yang mendalam dari terdakwa terhadap korban karena telah dianggap merebut kekasihnya. Cukup yang mulia. Saudari terdakwa, apakah saudari sudah mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Sudah yang mulia. Saudari terdakwa, apakah saudari akan mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum? Saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Kami tidak mengajukan keberatan majelis. Karena terdakwa tidak mengajukan nota keberatan, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Apakah saudari penuntut umum akan mengajukan saksi-saksi atau ahli di dalam persidangan? Iya yang mulia, kami meminta waktu 7 hari untuk menyiapkan saksi dan ahli. Bagaimana penasihat hukum? Kami menyetujuinya yang mulia. Dan dalam waktu 7 hari tersebut, kami akan menyediakan alat bukti kami. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada penuntut umum dan pengacara hukum untuk mempersiapkan saksi dan ahlinya kepada penasihat hukum, diharapkan agar menghadirkan saksinya juga di dalam sidang berikut. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari sejak persidangan hari ini. Pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 24 Desember 2022 majelis. Baik. Apakah merupakan hari libur atau hari besar, Panitera? Tidak majelis. Baiklah. Sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 24 Desember 2022. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa harus dipanggil kembali. Sidang hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Semeya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 20 /PID/2022 PN Semeya dengan terdakwa atas nama Siti Nabila pada hari ini 24 Desember 2022 dengan ini dinyatakan dibuka. Agenda persidangan ini adalah pemeriksaan alat bukti. Selamat pagi saudara terdakwa. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani hari ini? Sehat yang mulia. Saudari penuntut umum, apakah saudari sudah siap dengan alat bukti saudara dalam persidangan hari ini? Kami telah siap dengan alat bukti kami majelis. Di sini kami akan menghadirkan 2 orang saksi, yaitu Riris Indriani dan Najla Nurul. Saudara terdakwa, silakan menempatkan diri di samping penasihat hukum Anda. Saudari penuntut umum, silakan untuk menghadirkan saksi yang pertama ke dalam persidangan ini. Baik yang mulia, kepada Ketua Kejaksaan menghadirkan saksi Riris Indriani Utami ke dalam ruang persidangan. Saksi Riris sudah siap yang mulia. Siap, terima kasih.
Selamat pagi. Hari ini saudara akan diperiksa terkait dengan tindakan pidana pembunuhan berencana yang didakwakan pada terdakwa Siti Nabila. Apakah saudara siap? Saya bersedia, Yang Mulia. Sebelum saudari memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara. Untuk nama Anda, Lilis Indriani, umur 22 tahun, tempat tinggal di Banagara, pendidikan SMK, bekerja pramusaji. Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia, majelis. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri. Silakan. Kira udah ngomong tuh. Silakan hakim anggota 1. Saudari saksi silakan berdiri. Tirukan lafal sumpah yang saya ucapkan. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudari, saksi telah bersumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat. Mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Baik. Apakah Anda mengenal tentang terdakwa tersebut? Tidak mengenal, Yang Mulia. Saksi, pada saat kejadian berlangsung sedang di mana posisi Anda? Saya saat itu sedang mengantarkan makanan ke meja nomor 6 dan saya saat lewat melihat gerak-gerik yang aneh di meja nomor 2. Gerak-gerik apa yang Anda maksud? Saya melihat terdakwa sedang melihat ke arah CCTV menandakan keadaan sedang aman. Tetapi saya tidak melihat jelas terdakwa sedang apa. Apakah saudari melihat ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam makanan atau minuman korban? Saya kurang melihat, tetapi saya kurang mengetahui, tetapi saya tahu terdakwa sedang mengeluarkan barang di dalam tasnya. Baiklah, terima kasih saudari saksi. Saya kembalikan kepada hakim ketua. Baik, dari jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Yang Mulia. Setelah Anda menghampiri meja nomor 2 tersebut, kegaduhan seperti apa yang terjadi di sana? Saya kurang tahu karena restoran saat itu sedang ramai. Nah, menarik. Bagaimana sikap terdakwa saat itu? Saat itu saya kurang tahu jelas, tetapi korban sudah tergeletak di lantai. Baiklah, terima kasih saudari atas kesaksiannya. Begitu Yang Mulia, pertanyaan dari kami cukup. Baik, terima kasih. Apakah dari saudari penasihat hukum ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Yang Mulia. Baik, sekarang saudari saksi dapat meninggalkan ruangan. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Baiklah, jaksa penuntut umum, silakan panggil saksi yang selanjutnya. Baik Yang Mulia, kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan Nazla Nurul ke dalam ruang persidangan. Saksi Najla sudah bersedia. Terima kasih. Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama Anda. Apakah saudari bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Sebelum saudari memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara. Untuk nama Anda sendiri, Nazla Nurul, umur 20 tahun, tempat tinggal Pawidan, Kabupaten Ciamis, pendidikan S1, pekerjaan Anda sebagai apoteker. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri. Silakan, hakim anggota 2. Saudari saksi, silakan berdiri. Tirukan lafal sumpah yang saya ucapkan. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali.
saksi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat. Saudari mengerti? Saya mengerti majelis. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Sehat majelis. Baik. Saudari saksi Nazra, apakah Anda sudah siap? Siap. Apakah Anda mengenal terdakwa Siti Nabila? Mengenal majelis. Saksi, pada saat kejadian itu apakah ada tindakan yang sangat mencurigakan? Pada saat itu terdakwa meminta saya pulang lebih awal. Kemudian terdakwa meminta saya untuk mengambil alih pekerjaannya dan bertanya kepada saya di mana obat keras disimpan. Obat yang hanya bisa diperoleh atas resep dokter. Terdakwa langsung menuju tempat tersebut. Kemudian terdakwa meninggalkan apotek. Saya curiga dan kecurigaan saya membuat saya pergi menuju ke tempat tersebut. Setelah saya mengecek tempat tersebut, ternyata ada yang hilang, yaitu tetrodoksin, obat kronis yang hanya bisa digunakan pada dosis yang tepat. Baiklah, terima kasih atas kesaksian saudari. Selebihnya saya serahkan kepada hakim ketua. Baiklah, dari jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Yang Mulia. Baik, kalau begitu, saudara saksi dapat meninggalkan sidang dan silakan mengambil kembali kartu identitas Anda. Terima kasih. Silakan. Pemeriksaan saksi-saksi dianggap selesai. Bagaimana saudari penuntut umum? Apakah saksi ahli siap untuk dihadirkan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Kepada petugas kejaksaan diharap menghadirkan saksi forensik Nesta Amaliani ke dalam ruang persidangan. Saksi Nesta sudah siap, Yang Mulia. Terima kasih. Selamat siang, saudari. Saudari dalam keadaan sehat? Siap untuk mengikuti sidang hari ini? Siap. Baik. Untuk sebelumnya, nama Anda itu adalah Nesta Amelia dan tempat tanggal lahir Anda Ciamis tanggal 22 Februari dan pekerjaan Anda sebagai dokter forensik. Saudari ahli, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu, saudari akan disumpah. Bersedia untuk disumpah? Siap, silakan. Saudari ahli, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan disiplin ilmu yang saya miliki dan saya kuasai. Baik, saudara ahli telah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa saudari harus memberikan semua keterangan kepada itu. Silakan untuk duduk kembali. Apakah dari JPU akan mengajukan pertanyaan? Iya, majelis. Silakan. Bagaimanakah hasil pemeriksaan saudari yang terhormat ahli forensik dalam kasus pembunuhan berencana mengacu kepada laporan hasil visum yang telah kami terima? Baik. Berita acara pemeriksaan laboratorium forensik UKS MEA dengan nomor lab 68.TTK/KTA/2022 tanggal 3 September 2022 menyimpulkan pada pemeriksaan seorang perempuan berumur 20 tahun sudah dilakukan pengawetan embalming. Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya perlukaan. Pada pemeriksaan histopatologi forensik, sedia tabung tampak kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif. Ditemukan racun tetrodotoksin dalam gelas sisa minuman korban Asya Arif dan di hati dan lambung korban, dan menyimpulkan bahwa penyebab kematian bukan Asya Arif. Baik, berita acara pemeriksaan laboratorium forensik UKS MEA dengan nomor lab 68.TTK/KTA/2022 tanggal 3 September 2022 menyimpulkan pada pemeriksaan seorang perempuan berumur 20 tahun sudah dilakukan pengawetan embalming.
Pada pemeriksaan luar, tidak ditemukan adanya perlukaan. Pada pemeriksaan histopatologi forensik, sediaan lambung tanpa kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif. Ditemukan racun tetrodotoksin dalam gelas sisa minuman korban Fajar Bila Fajira dan di hati dan lambung korban, dan menyimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah karena tetrodotoksin sehingga menyebabkan korosif pada lambung. Baik Yang Mulia, cukup dari kami. Terima kasih. Baik, dari penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup Yang Mulia. Baik, pemeriksaan terhadap saksi ahli cukup. Kalau begitu, saudara dapat meninggalkan ruangan. Dari jaksa penuntut umum, apakah ada saksi ahli lainnya? Ada majelis hakim, kami akan mengajukan ahli lagi. Baik, silakan untuk saksi ahli tersebut untuk dihadirkan. Petugas, hadirkan saksi ahli ke dalam ruang sidang. Siap. Saksi Nurlayuni sudah siap Yang Mulia. Terima kasih. Siap. Saudari ahli, apakah dalam keadaan sehat Sehat. dan siap mengikuti untuk sidang hari ini? Siap. Ya, tapi sebelum lebih lanjut, saya di sini akan memperkenalkan Anda. Nama Anda dan Nuraini Intan. Tanggal lahir Anda Ciamis 11 Agustus 1990 dan pekerjaan Anda ahli toksiko. Saudari mengenal terdakwa? Tidak Yang Mulia. Apakah saudari juga sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu saudari akan kami sumpah? Apakah bersedia? Bersedia. Silakan untuk rangkaian. Silakan duduk. Saudari ahli, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Sesuai dengan disiplin ilmu. Sesuai dengan disiplin ilmu yang saya miliki dan saya kuasai. Yang saya miliki dan saya kuasai. Silakan duduk kembali. Baik, saudara sudah kami sumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa Anda harus memberikan keterangan semuanya kepada kami. Mengerti? Silakan. Baik, berdasarkan hasil analisis, dilihat dari segi keilmuan toksikologi kimia, saya akan menjelaskan tahapan bagaimana racun akan bereaksi ketika masuk ke dalam tubuh. Saat seseorang mengalami keracunan ikan buntal, ada 4 tahapan gejala yang bisa dialami. Adapun tahapannya, yang pertama adalah area di sekitar mulut terasa kebas atau mati rasa. Gejala ini dapat disertai dengan gangguan pencernaan seperti mual, muntah, sakit perut, dan diare. Kemudian gagal napas parah, kadar oksigen di dalam tubuh berkurang, jantung berdetak lebih lambat dari biasanya. Dalam beberapa kasus, gejala keracunan bahkan baru muncul setelah 15 menit mengonsumsi ikan buntal. Baik, dari JPU, apa ada yang ingin ditanyakan? Cukup majelis. Baik, pemeriksaan terhadap saksi ahli sudah cukup. Untuk umum, ada saksi selanjutnya? Tidak ada majelis, saksi dari kami cukup. Baik, kalau begitu. Karena pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum selesai, maka agenda selanjutnya adalah meminta keterangan alat bukti dari penasihat hukum. Bagaimana, saudara penasihat hukum? Apakah saksi sudah siap dihadirkan? Tetapi sebelum itu, silakan Anda untuk keluar dari ruangan. Terima kasih. Baik, untuk dari penasihat hukum, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi selanjutnya? Siap Yang Mulia. Kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi Sania Dewi ke dalam ruang persidangan. Saksi Sania sudah siap Yang Mulia. Terima kasih. Selamat siang saudari. Siang. Hari ini saudari akan diperiksa terkait tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang didakwakan pada
saudara terdakwa Siti Nabila. Apakah sudah siap? Siap. Sebelum saudari memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui identitas Anda. Di sini tertulis nama Anda Sania Dewi, umur 18 tahun dan tempat tinggal di Dewasari. Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan kami sumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah sudah siap? Siap. Silakan. Silakan untuk hakim anggota satu. Saudari saksi silakan untuk berdiri. Tirukan lafal sumpah yang saya ucapkan. Saya berjanji. Saya berjanji. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Silakan duduk kembali. Baik, saudari telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat, saudari dengar, dan yang saudari ketahui tentang keterangan yang terdakwa. Siap? Siap. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Dan apakah Anda berada di restoran pada hari itu? Pada hari itu sepulang kampus saya pergi ke restoran itu untuk makan malam. Apakah Anda melihat terdakwa tersebut? Iya, saya melihat dia sedang berada. Ya, saya Apakah saudari melihat terdakwa tersebut? Iya, saya melihatnya, kebetulan meja kami bersebelahan. Apa saja yang saudari lihat di mejanya terdakwa? Awalnya saya melihat mereka seperti pengunjung seperti saya yang memesan makanan dan minuman di restoran. Kemudian tiba-tiba si korban sesak napas lalu pingsan. Kemudian setelah itu dibawa oleh ambulan ke rumah sakit. Silakan dari JPU, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup majelis. Dari penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Siap majelis. Pada saat korban kejang-kejang, apakah saudara masih berada di tempat? Ya, pada saat itu saya masih ada di situ. Saya sedang memakan makanan saya. Tidak lama saya pergi meninggalkan restoran. Jadi hanya sampai saat itu saya melihat kejadiannya. Baiklah. Terima kasih atas kesaksian saudara. Sudah cukup, Yang Mulia. Sudah, Bu? Oh, baiklah. Terima kasih atas kesaksian saudari. Sudah cukup, Yang Mulia. Baik, sekarang saudari bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih sebelumnya. Dari penasihat hukum, silakan. Apakah ada saksi lain yang akan dipanggil? Baik Yang Mulia, kepada petugas kejaksaan dipersilakan untuk menghadirkan saksi Ajara Aulia untuk ke dalam ruang persidangan. Enggak. Baik Yang Mulia, kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi Ajara Aulia ke dalam ruang persidangan. Saksi Ajara sudah bersedia, Yang Mulia. Siap, terima kasih. Selamat siang. Siap. Sebelumnya, saudari memberikan keterangan, maka saudari akan kami sumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia? Bersedia. Sebelum saudari memberikan keterangan dan saudari disumpah, majelis hakim ingin mengetahui identitas Anda. Di sini terlihat nama Anda Ajara Aulia, umur Anda 26 tahun dan tempat tinggal Anda di Ciamis. Sebelum saudara memberikan keterangan lebih lanjut, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Silakan untuk kehadiran. Silakan untuk hakim anggota. Saudari saksi, silahkan berdiri. Tirukan lafaz sumpah yang saya ucapkan. Saya berjanji Saya berjanji akan menerangkan dengan sebenarnya. akan menerangkan dengan sebenarnya. Silahkan duduk kembali. Baik, saudari telah disumpah.
bersumpah, berarti saudari harus atau wajib memberikan semua keterangan kepada kita. Mengerti? Saudari dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudari dapat mengikuti jalannya persidangan acara hari ini? Dapat majelis. Baiklah, hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada dalil. Silakan untuk JPU, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup majelis. Baik, dari penasihat hukum, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Apakah saksi mengetahui bahwa terdakwa dan korban pergi ke restoran bersama? Iya, betul. Iya, betul. Karena terdakwa pernah bercerita bahwa mereka akan pergi siang. Apakah saksi mengetahui bahwa terdakwa dan korban pergi ke restoran bersama? Betul yang mulia. Terdakwa pernah bercerita bahwa mereka akan pergi makan bersama. Bercerita seperti apa maksud Anda? Bisakah Anda menceritakan lebih jelas? Bercerita bahwa dia ingin menanyakan kepada korban tentang hubungan bersama kekasihnya. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Begitu yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Baiklah, sekarang saudara saksi dapat meninggalkan ruangan dan silakan mengambil kembali kartu identitas saudara. Terima kasih. Baik, dari penasihat hukum silakan untuk memanggil saksi selanjutnya. Petugas, hadirkan saudara ahli ke ruang sidang. Saksi Citra sudah bersedia yang mulia. Siap, terima kasih. Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan kami sumpah terlebih dahulu. Apakah saudari siap? Siap yang mulia. Sebelum saudari memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara. Apakah benar nama Anda Cinta Tri Anissa dan umur Anda 52 tahun, tempat tinggal di Enggak. Baik, sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan kami sumpah terlebih dahulu. Apakah saudari siap? Siap yang mulia. Baik, tapi sebelum itu kami akan memberikan keterangan ya. Oh ya, sebelum saudari memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui identitas Anda. Apakah benar nama Anda Citra Tri Anissa dan umur Anda 52 tahun dan tempat tinggal Anda di Cijingji? Pekerjaan Anda sebagai ahli patologi anatomi. Apakah betul? Betul yang mulia. Baik. Untuk kepada Wahyawan untuk diperintahkan untuk menetapkan diri. Silakan. Silakan untuk hakim satu. Saudari saksi silakan untuk berdiri. Tirukan lafaz sumpah yang saya ucapkan. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya Saya akan menerangkan dengan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudari saksi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Mengerti? Mengerti yang mulia. Siap. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Alhamdulillah. Apakah saudari dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Dapat yang mulia. Baik. Hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Tidak ada berdiri. Baik. Silakan dari JPU. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari ciri-ciri fisik korban, Anda sebagai ahli, apakah dapat mendiagnosis apa penyebab dari kematian korban? Dari ciri-ciri fisik korban dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium yang meliputi analisis sampel potongan organ, jaringan, cairan tubuh seperti darah dan urin,
ditemukan sisa-sisa tetrodotoksin dalam tubuh korban. Namun, terdapat beberapa kemungkinan kematian korban. Bisa jadi racun tetrodotoksin pada tubuh korban disebabkan karena mengkonsumsi susu ikan buntel yang diolah tidak sesuai prosedur dan bisa pula dikarenakan memiliki penyakit bawaan seperti gangguan pernapasan. Silakan dari penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak yang mulia. Udah jangan sok banget. Silakan dari penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak yang mulia. Baik, sekarang saudari saksi dapat meninggalkan ruangan sidang. Terima kasih. Dan penasihat hukum, ya. Baiklah, sekarang saudari saksi dapat meninggalkan ruangan sidang. Terima kasih. Dari penasihat hukum, silakan panggil saksi selanjutnya. Baik yang mulia, kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi. Baik, dari penasihat hukum, apakah bisa dipanggil untuk saksi selanjutnya? Baik yang mulia, kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi Amelia ke dalam ruangan sidang. Saksi Amel sudah bersedia yang mulia. Saksi Amel sudah bersedia yang mulia. Terima kasih. Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan kami sumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan Anda. Maka bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih. Saudari saksi silakan untuk berdiri. Tirukan lafal sumpah yang saya ucapkan. Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada sebenarnya. dan tiada lain daripada sebenarnya. Silakan duduk kembali. Baik, saudara ahli telah disumpah, maka sumpah tersebut mengandung arti bahwa saudari harus memberikan semua keterangan kepada kami. Tapi sebelum saudari memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui diri tersangka. Di sini terlihat nama Anda Amelia, umur Anda 45 tahun, tempat tinggal di Ciamis, pendidikan terakhir S3 dan pekerjaan sebagai psikiater. Apa betul? Betul yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Bagaimana hakim anggota? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Menurut Anda, bagaimana hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan sebelum terdakwa melakukan perbuatannya? Baik, terdakwa mengalami gangguan bipolar atau bipolar disorder, di mana terdakwa memiliki gangguan mental yang dalam suatu keadaan tertentu dapat mempengaruhi jiwa, emosi, dan perilakunya. Terdakwa selalu memiliki perubahan emosi yang drastis, terutama dari bahagia menjadi sangat sedih. Ketika terdakwa tertekan, pasti akan mengalami perubahan sikap yang drastis. Bagaimana hakim anggota? Apakah ada pertanyaan lain? Tidak, cukup Yang Mulia. Baik. Bagaimana hakim anggota? Apakah ada yang ingin ditanyakan lain? Tidak. Baik. Silakan dari JPU untuk mengajukan. Apakah terdakwa sering menceritakan hubungan asmaranya? Iya, terdakwa menjelaskan kisah hubungan dan meminta solusi dari sebuah permasalahan. Setahu saya, terdakwa menaruh curiga pada korban bahwa korban berselingkuh dengan kekasihnya. Terdakwa sudah sedari dulu telah memiliki gangguan mental akibat dari stres yang berkepanjangan. Bagaimana dari JPU? Apakah ada pertanyaan lain? Cukup yang mulia. Satu, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Cukup yang mulia. Baiklah. Sekarang saudari saksi dapat menanyakan. Terima kasih. Pemeriksaan saksi-saksi yang telah selesai. Baiklah, pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dinyatakan selesai. Saudara penuntut umum, apa saudara siap dengan tuntutan pidana saudari Siti Nabila? Kami siap 7 hari lagi majelis.
Iya. Kami siap 7 hari lagi, majelis. Baik, untuk memberikan waktu kepada PU memberikan tuntutan, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari lagi, dan hari ini 7 hari dari sekarang, hari dan tanggal berapa hari? Nah, tuh lagi. Baik, untuk memberikan waktu kepada JPU mempersiapkan tuntutan, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari dari hari ini, 7 hari dari sekarang, dan tanggal berapa Pak? Tanggal 31 Desember 2022, majelis. Baik, untuk memberikan waktu kepada JPU mempersiapkan tuntutan, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada JPU mempersiapkan tuntutan, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 31 Desember 2022 dan diperintahkan untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa surat panggilan secara resmi. Sidang hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Simeah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana terdakwa atas nama terdakwa Siti Nabila pada hari ini tanggal 31 Desember 2022 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa dipersilakan mengambil tempat di depan. Selamat pagi, saudari terdakwa. Pagi. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudari dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Dapat yang mulia. Silakan hakim anggota kedua. Baik, apakah saudari mengenal penuntut umum? Tidak. Baik, saudari terdakwa, kami mengingatkan pekerjaan saudara di permulaan sidang. Guna memperlancar jalannya persidangan, kami memerintahkan saudari memberikan keterangan secara jelas dan lengkap, serta tidak berbelit-belit. Apakah saudari mengerti? Mengerti. Baiklah, JPU apakah ada pertanyaan? Ada, majelis. Silakan. Apakah saudari terdakwa mengenal korban? Mengenal. Saudari terdakwa, apakah benar saudari yang melakukan pembunuhan berencana terhadap Fajar Bilar? Tidak, majelis. Lalu, apa alasan Anda pergi ke restoran? Awalnya saya mengajak Fajira untuk makan siang dan Fajira pun menyetujuinya. Karena tidak enak, saya datang 10 menit lebih awal. Sambil menunggu Fajira, saya memesan makanan dengan 2 porsi dan dimakan. Setelah itu, tak lama Fajira pun datang. Kami pun langsung memakan makanan siangnya. Tak lama, Fajira pun jatuh pingsan. Saya berteriak histeris dan berusaha membangunkannya, tapi Fajira tak kunjung bangun. Tak lama setelah itu, pengunjung yang lain pun datang untuk membantunya, tapi sama juga tidak bangun-bangun. Habis itu, Fajira dibawa ke rumah sakit. Yang mulia, pertanyaan dari kami. Baik, saya kembalikan kepada hakim kedua. Baik, saudari penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada terdakwa? Yang mulia, saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan semua keterangan dengan sejujurnya? Sudah. Saudari tidak mengakui bahwa saudari telah membunuh saudari Fajira? Yang mulia. Baik, yang mulia, mungkin pertanyaan dari kami cukup. Baik, hakim anggota 1 silakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Baik, saudara. Lalu bagaimana dengan keterangan saksi Najla mengenai botol tetradotoxin yang hilang dari tempat penyimpanan obat keras setelah Anda memasuki ruangan tersebut? Cukup, yang mulia. Baik, pemeriksaan terhadap terdakwa cukup. Saudari penuntut umum, kapan saudari siap dengan tuntutan saudari? Kami siap 7 hari lagi.
Baik, untuk memberikan waktu penuntut umum mempersiapkan tuntutan, sidang ditunda dan dilanjutkan 7 hari kemudian. Sidang ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Sumeneb yang memeriksa dan mengadili perkara pidana terdakwa Siti Nabila tanggal 7 Januari 2023 dengan ini dinyatakan dibuka. Silakan Hakim Anggota 1, saya serahkan. Saudari penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat tuntutan JPU? Siap majelis. Silakan dibacakan. Baik majelis. Kejaksaan Negeri Sumeneb untuk keadilan, surat tuntutan pidana. Majelis hukum yang kami hormati, saudari penasehat hukum yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Perkenankanlah kami mengajak para hadirin untuk memanjatkan rasa puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat mengikuti persidangan dalam keadaan sehat. Persidangan perkara atas nama terdakwa Siti Nabila yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sumeneb telah melalui proses persidangan. Suatu proses persidangan yang ini tidaklah berarti apa-apa dibanding dengan ditemukannya kebenaran material dari proses persidangan ini. Selama proses persidangan berlangsung, telah muncul berbagai perbedaan pendapat. Namun, demikian karena perbedaan pendapat itu mempunyai tujuan yang sama, yakni mencari dan menemukan kebenaran material, maka perbedaan pendapat itu merupakan tambahan pembendaharaan, pengetahuan dan pengalaman kita semua dalam mencari dan menemukan suatu kebenaran. Dakwaan. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sumeneb dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama Siti Nabila, tempat lahir Ciamis, umur 21 tahun, tanggal lahir 30 Oktober 2001, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan apoteker, pendidikan D3. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumeneb yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Siti Nabila bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 340 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar 50 juta rupiah. Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini 7 Januari 2023. Saudari terdakwa, apakah sudah mengerti isi tuntutan penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudari akan mengajukan pembelaan? Tidak, saya akan mengajukan pembelaan. Dan kepada penasehat hukum. Karena penasihat hukum, ya majelis kami akan meminta waktu 7 hari untuk mempersiapkan pembelaan. Untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum mempersiapkan pembelaan, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari sejak persidangan hari ini. 7 hari dari sekarang. Dan tanggal berapa kami gerak? Tanggal 14 Januari 2023 majelis. Baik, saya akan kembali kepada hakim. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum mempersiapkan pembelaan, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada 14 Januari 2023 diperintahkan kepada untuk hadir sesuai jadwal persidangan. Sidang hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Sumeneb yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Siti Nabila pada hari ini pada tanggal 14 Januari 2023 dengan ini dinyatakan dibuka. Saudara penasihat hukum, apakah saudara siap dengan pembelaan saudara? Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2022 bertindak sebagai penasihat hukum untuk dan atas nama terdakwa. Nama Siti Nabila, tempat tanggal lahir Ciamis 30 Oktober 2001, alamat Ciamis. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidiar kumulatif dengan uraian sebagai berikut. Ke-1, primayer, pasal 340, pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP.
Subsidiar pasal 338, pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dan kedua, pasal 181, pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Membaca dan mempelajari surat dakwaan dan juga surat tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat 1 hukum B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP akan mengajukan nota pembelaan dengan resum sebagai berikut. Cukup. Majelis hakim, terdakwa juga akan mengajukan pembelaan pribadi. Silakan terdakwa membacakan pembelaan pribadi. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Semea, nota pembelaan dalam perkara tindak pidana umum nomor 2152 pidana B 2022 pada Pengadilan Negeri Ciamis atas saya sendiri, nama lengkap Siti Nabila, tempat lahir Ciamis, umur 21, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Tanjung Mangu, agama Islam, kerjaan apoteker, pendidikan D3. Pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat, serta hadirin sidang sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat serta hidayahnya kita semua dapat menjalankan persidangan terdakwa. Saya sendiri, Siti Nabila bin Edi Suhaedi, tanpa halangan berarti, semoga hingga kepada kita semua, sehingga kebenaran dan keadilan dapat kita tegakkan, baik demi kepentingan hukum dan masyarakat maupun bagi kepentingan terdakwa yang berada dalam posisi lemah akibat duduk di bangku panas persidangan. Setelah melalui persidangan yang cukup menyita waktu dan pikiran, kita semua berharap putusan pengadilan dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dapat dirasakan semua pihak yang terlibat pada perkara ini, terutama bagi saya sendiri. Baik Yang Mulia, Sidang hari ini telah selesai. Untuk sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Oleh karena itu, sidang ditunda. Pada tanggal berapa panitia? Pada tanggal 21 Januari 2023 Majelis. Apakah merupakan hari libur atau pusat panitia? Tidak Majelis. Baiklah, sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 21 Januari 2023. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum, dan penasihat untuk hadir sesuai jadwal persidangan. Tanpa surat panggilan secara resmi, sidang hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Semea yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 23/PID-B/2023/PN atas nama terdakwa Siti Nabila tanggal 21 Januari 2023 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Diperintahkan kepada penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum untuk mendengarkan secara sesama. Putusan dibacakan majelis secara bergantian dan pada saat amar putusan dibacakan, terdakwa diperintahkan untuk berdiri. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Semea yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas terdakwa sebagai berikut. Nama lengkap Siti Nabila, tempat tanggal lahir Ciamis 30 Oktober 2001, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Tanjung Mangu, Desa Dusun Sindang Rasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agama Islam, pekerjaan apoteker, pendidikan D3. Bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa dikenakan penahanan di rumah tahanan negara selama 10 tahun. Terdakwa, apakah saudara mengerti isi putusan? Saudari mempunyai hak-hak. Menolak atau menerima putusan, saudari terdakwa akan menggunakan hak yang mana? Baik, kepada jaksa atas keputusan tersebut, apakah saudara akan menolak atau menerima keputusan?
Atas putusan tersebut, maka saudari mempunyai hak-hak menolak atau menerima putusan. Saudari terdakwa akan menggunakan hak yang mana? Saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum saya. Kami akan memikirkannya majelis. Baik, kepada jaksa atas putusan tersebut, apakah saudari akan menolak atau menerima putusan? Kami juga akan memikirkannya majelis. Demikian seluruh proses persidangan yang mengadili pidana perkara nomor 20-PID-B/2023/PN dengan terdakwa Siti Nabila tanggal 21 Januari 2023 dengan ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Demikianlah proses persidangan pada perkara nomor 20-PID-B/2023/PN dengan terdakwa Siti Nabila pada hari ini 21 Januari 2023 dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup.